kembali lagi di Humanis Podcast bersama saya, Putri Eka Syahrani sebagai host kalian di episode kali ini. Nah guys, pada episode kali ini, topik yang akan kita bahas akan sangat menarik bagi kalian semua khususnya para mahasiswa. Karena topik kita kali ini yaitu peran mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah guys, seperti yang kita semua tahu nih, mahasiswa merupakan seseorang yang sedang menempuh pendidikannya di perguruan tinggi. Dan juga mahasiswa memiliki salah satu peran penting yaitu sebagai agent of change. Nah, agent of change ini juga dapat dibilang sebagai agen perubahan yang dapat dilakukan mahasiswa melalui pengabdian kepada masyarakat. Nah guys, karena topik yang udah menarik pada episode kali ini, kita juga punya narasumber yang sangat inspiratif yaitu Kak Ahmad Fajar Sandi. Dan, for your information, Kak Sandi ini merupakan salah satu mahasiswa yang sangat aktif dalam organisasi. Kak Sandi ini merupakan demisioner anggota Departemen Advokasi dan Pengabdian Masyarakat Humanis FISIP Unhas. Kemudian, beliau juga menjabat sebagai Presiden IFL Chapter Sulawesi Selatan dan juga menjabat sebagai Koordinator PSDM Ikatan Pemuda Peduli Sosial Makassar dan juga sebagai anggota Pemuda Peduli Lokal Branch Makassar. Sebelumnya, terima kasih ya Kak Sandi karena sudah meluangkan waktunya dan sudah bersedia menjadi narasumber kita pada episode kali ini. Nah Kak, karena pada topik kita kali ini membahas mengenai pengabdian masyarakat, kalau menurut Kak Sandi sendiri apa sih pengabdian masyarakat itu? Jadi kalau bicara masalah pengabdian masyarakat, jadi anggaplah bahwasanya kita adalah orang yang mau terjun di pengabdian masyarakat. Itu dari segala hal yang mau dikerja itu pure memang dilakukan untuk masyarakat. Jadi walaupun banyak bentuknya, seperti itu bisa dikatakan sebagai pengabdian masyarakat. Karena kan pengabdian masyarakat itu banyak lagi bidang-bidangnya, kayak gitu. Oh, jadi seperti yang Kakak bilang tadi, bentuk dari pengabdian masyarakat ini sebenarnya sangat beragam. Nah Kak, kalau untuk bentuk-bentuknya itu sendiri sebenarnya apa aja sih Kak? Kalau bentuknya itu kita harus melihat dulu apa kebutuhan masyarakat. Jadi seperti yang pernah saya ikuti itu, kalau kebanyakan yang ikuti dia fokusnya di pendidikan. Jadi itu salah satu bidang yang perlu juga dipenuhi di pengabdian masyarakat. Kesehatan juga ada, pengabdian masyarakat dalam bentuk hal lain juga seperti bina desa juga ada. Dan di saat turun bencana pun juga sebenarnya itu bentuk salah satu pengabdian masyarakat, walaupun dia intervensinya bakal lebih meluas lagi, bukan ke satu desa. Tapi kalau dari saya yang kayak volunteering pendidikan, dia intervensinya kadang di satu desa. Dan itu tidak menetap bisa saja kalau di komunitas tertentu, di tempat-tempat tertentu, dia mengintervensi satu tempat secara rutin berbulan-bulan, kayak gitu. Ada juga yang cuma satu kali turun sudah itu selesai. Kalau misalnya kayak yang Kak Sandi ceritain tadi kan dilihat kayak Kak Sandi ngikutin banyak kegiatan ini itu. Kalau misalnya dari Kak Sandi pribadi, apa yang bikin pribadi Kakak itu mau mengikuti pengabdian masyarakat ini Kak? Kayak apa yang jadi alasan? Kalau dari saya itu, kalau jujur saya pure memang hanya suka di volunteering pendidikan. Karena kenapa? Pendidikan. Saya suka ketemu sama anak-anak kecil. Ya gitu, jadi suka lihat ini anak-anak kecil ketawa, dan yang bikin juga termotivasi itu dari pengalaman kecil. Karena kan saya orang berasal dari desa. Dan akhirnya saya kuliah di Makassar dan merasakan dunia pendidikan itu sangat beda di kota dengan Makassar. Di Makassar dengan di desa. Dan melihat ternyata banyak di luar sana ya banyak sekali. Kayak misal yang kemarin di Mateko, ada juga di Bara, bahkan di Bara yang tempat saya datangi kemarin itu jarak tidak ada sekolah sama sekali. Ada sekolah tapi tidak berfungsi. Susah begitu, betul. Bahkan kita harus nanjak 2-3 jam untuk sampai ke atas, dan itu betul-betul nanjak jadi tidak ada juga tenaga pengajar. Dan kalau dilihat lagi dengan ceritaku dulu, sama aja yang saya jalan dari rumah ke sekolah itu ada sekitar 3 kilo, pulang balik 6 kilo. Dan ku bilang kan mampu mas sekarang, kenapa tidak jadi penggerak, kayak gitu. Jadi kayak untuk pendidikan saja sangat effort banget begitu. Betul. Nah Kak, kan tadi Kak Sandi udah cerita banyak banget mengenai kegiatan-kegiatan yang Kakak ikutin. Kalau selama kegiatan yang Kakak ikutin itu, kalau Kakak lihat nih ya, orang-orang yang minat dalam melakukan volunteer pengabdian masyarakat itu kebanyakan dari kalangan apa tuh Kak? Kalau mau dibuktikan secara angka sebenarnya saya tidak bisa ambil patokan bahwasanya mahasiswa lebih dominan. Tapi memang kalau dari segi pengalaman, saya punya kenalan di UIN, di UMI, di UNM, itu semuanya bersumber dari kegiatan volunteering pendidikan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga karena dalam beberapa kegiatan ada teman-teman yang malah tidak sekolah, tidak kuliah, tapi aktif juga di kegiatan volunteering pendidikan, volunteering pengabdian masyarakat. Dan
Nah ini cocok juga untuk teman-teman yang punya alasan terjun di organisasi itu untuk menambah relasi. Iya. Jadi akhirnya tuh dengan kegiatan ini relasinya terbuka lebar kayak Jadi gitu. menambah relasi Betul. juga. Jadi kalau dapat disimpulkan itu rata-rata yang ikut volunteer begitu tuh kebanyakan mahasiswa ya Kak? Iya bisa bilang begitu. Jadi kalau misalnya menurut Kak Sandi ini, Kak Sandi punya tanggapan nggak mengenai mahasiswa yang mengikuti kegiatan volunteer pengabdian masyarakat ini? Kalau itu mungkin alasan formalnya seperti ini. Kan di Tridharma Perguruan Tinggi itu kan ada yang membahas masalah pengabdian masyarakat. Iya. Itu di poin ketiga. Kalau mau disangkut pautkan lagi dengan yang berlaku di komunitas, itu kita di komunitas selalu bilang begini, jangan pernah batasi niat baiknya orang, toh. Jadi selama mahasiswa kita sebagai mahasiswa punya niat baik, ya kenapa harus takut untuk eksekusi ini yang menjadi niat baik tak? Salah satunya itu dengan terjun di dunia volunteer pendidikan. Jadi kalau mau dikasih juga tanggapan ya, mungkin kalau Instagram bilangnya reaction love gitu, iya. toh. Reaction Ya love, lebih Live seperti itulah. reaction, iya. Mungkin kalau TikTok itu mungkin full missing di situ. Jadi untuk data baiknya ya kita harus apresiasi full gitu. Oh, jadi kalau misalnya pada dasarnya ini, kalau dari menurut Kak Sandi itu, mahasiswa memang perlu banget melakukan volunteer pengabdian masyarakat atau enggak harus? Perlu. Kalau dari saya pribadi itu sangat perlu. Karena kalau misal teman-teman punya target tertentu toh, kayak misal ingin daftar di beasiswa, salah satu kegiatan sosial itu sebenarnya juga jadi tolak ukur. Tapi saya juga beranggapan bahwasanya kita sebagai anak muda yang punya pengetahuannya lebih, yang bisa dikatakan masih lebih lah toh, dan kita juga punya semangat jiwa pembaharuan, ya kenapa tidak? Kenapa harus membatasi diri kita dengan hanya duduk membaca buku? Padahal itu di luar sana banyak yang bisa ditemani berdiskusi, banyak hal yang bisa diperbuat untuk hal-hal yang positif. Karena toh ini juga berlaku seperti apa yang dikatakan kanda-kanda yang dulu-dulu yang bilang jangan stuck di dunia perkuliahan saja, karena toh implementasi dari apa yang kita pelajari di dunia perkuliahan itu harus diterapkan di masyarakat. Dan juga seingatku kita sebagai mahasiswa setelah kuliah kan bakalan diturunkan juga ke masyarakat. Salah satu replika kecilnya ini kalau kita terjun dulu di volunteer pengabdian masyarakat terlebih dulu, karena toh supaya kita nantinya tidak terkejut nanti setelah selesai kuliah mau ngapain. Iya, bener sih Kak. Kalau misalnya kan saya sekarang juga lagi jadi mahasiswa nih Kak. Saya mau nanya, kalau misalnya saya atau mahasiswa lain ingin melakukan volunteer pengabdian masyarakat, gimana sih caranya biar kita itu dapat banget manfaatnya begitu Kak? Jadi kayak tepat sasaran, dan ini volunteer yang kita lakukan, kita dapat feedback balik ke diri kita sendiri Kak. Yang pertama itu tuh teman-teman harus memperjelas dulu tujuan. Sebenarnya tujuannya teman-teman mau kemana? Karena volunteering itu kan aku bilang tadi tidak kecil cakupannya. Biasanya juga ada di pengabdian masyarakat, yang pendidikan, ada juga budaya seperti yang dilaksanakan baru ini BPNB, toh yang Gauma Raja. Itu kan fokusnya di volunteer pendidikan, kebudayaan. Terus ada yang dilakukan sama teman-teman saya di KASA, di Sekolah Cendekia Pesisir, Pemuda Peduli, itu fokusnya di pendidikan. Pendidikan. Seperti juga teman-teman di himpunan pengabdian masyarakat yang fokusnya di bina desa. Kalau teman-teman sudah tentukan ini, niscaya pasti teman-teman punya bakalan jelas sasarannya mau kemana. Dan yang kedua, setelah itu toh teman-teman sebagai pelaku juga harus memperjelas targetnya. Target. Dan yang ketiga, memperjelas juga apa yang mau dilakukan di masyarakat. Karena jangan sampai setelah teman-teman menentukan bahwasanya saya mau turun di kebudayaan, teman-teman sudah nyasar mau eksekusi di desa ini, dan ternyata teman-teman luput untuk menentukan apa yang mau dilakukan. Iya, apa yang mau dilakukan, ya otomatis itu tidak menyelesaikan masalah di lapangan toh. Akhirnya kita bilang, kayaknya di masyarakat sini butuh pengenalan budaya deh, padahal sebenarnya setelah turun lebih pintar ke masalah kebudayaan daripada kita. Iya, jadi kita kayak sasarannya juga harus kita tahu di Iya, tidak boleh kayak asal turun ya. Bahkan kita untuk mengintervensi satu desa itu perlu kayak observasi, bahkan itu dalam kunjungan 2-3 kali untuk menentukan case di lapangan. Toh karena pengabdian masyarakat itu harus harus ada solusi. Harus ada masalah yang terpecahkan kayak gitu. Kak. Saya rasa juga teman-teman di himpunan tahu kayak di bina desa apa yang perlu diperbaiki toh. Dan itu yang dilakukan nantinya di sana. Iya, kayak biasanya juga di himpunan kan ada observasi dulu kalau melakukan bina desa, jadi harus diperjelas dulu jika sasarannya. Betul, itu juga saya kerja dulu waktu mengurus datang ke desa,
Bahkan seharian full Ki, memang dari pagi sampai sore, setelah itu malam pulang Ki. Iya. Alhamdulillah ada uang bakso dari Funan. Toh? Itu nggak serunya juga. Nah, Kak Sandi kan tadi saya nanya mengenai gimana saya dapat benefitnya. Nah, sekarang saya mau nanya kalau misalnya dari Kak Sandi pribadi yang udah ngikutin banyak kegiatan, kalau dari Kakak benefit apa aja yang udah Kakak dapat dari ngikutin volunteer pengabdian masyarakat, Kak? Yang pertama itu perlu disingkirkan dulu dari pikiran tak masalah uang lah. Iya. Karena kalau maka bilang benefit perihal uang, kayaknya saya tidak pernah dapat deh selama ini. Dan juga memang iya, karena namanya juga relawan tuh, yang artinya semua itu harus direlakan. Artinya tidak ada memang uang. Iya. Walaupun ada beberapa program kegiatan yang kayak pengajar muda, itu dia menjanjikan benefit. Dan juga kayak kemarin yang COVID Hunter, kalau tidak salah ada dari Kementerian Pendidikan juga, kalau tidak salah itu kayak duta COVID, itu kan dia masuk kategori relawan dan ada benefitnya sebenarnya. Tapi kalau dari saya, yang benefit nampak jelas itu satu teman, yang jelas teman. Wah, luar biasa ini kita dapat dari UIN, relasi dari teman ya, itu betul. ya, Kak. Iya. Bahkan bisa kita dapat yang berbeda daerah pula, toh. Dan juga salah satu mungkin dihitung Mami juga itu anak-anak yang didapat di sana, masyarakat yang didapat di sana. Tuh jadi kalau keliling punya banyak kenalan. Ya ada kali Bone ini bro, besok aku jemput Kak. Toh, itu salah satu benefitnya. Yang kedua masalah ilmu, asam ilmu ini. Belum lagi cerita-cerita kosong no? Coba tahu ternyata di salah satu malam kita bicara masalah Tuhan deh. Dapat lagi ilmu. No, itu juga ilmu. Ilmunya banyak itu ya. Pengalaman itu banyak sekali, bikin bisa dicerita. Mulai itu kayak ada lagi cerita-cerita horor, cerita-cerita sedih. Lucu. Nah, itu semua benefit itu jelas semua itu. Bahkan itu sampai-sampai ada yang kayak mungkin satu malam itu sama-sama lagi merinding dengar cerita horor. Itu tuh semua benefit semua itu. Dan satu juga yang paling jelas itu bisa dikatakan sebagai perbaikan mental juga. Karena saya selalu anggap untuk kegiatan pengabdian masyarakat itu khususnya fokus ke pelosok sana, itu kategorinya sebagai hilangkan semua penat toh. Karena kan beda ada jaringan, siapa mau hubungi udah pusing lagi sama masalah duniawi di HP. Walaupun pulang pasti bakalan diteror tapi masa bodoh kan 4 hari hilang ini, nikmati hidup. Tidur di dingin deh, enak nih itu serius Kak. Tapi berarti dapat kalau bisa dibilang itu kayak benefitnya ini kena di segala aspek nih Kak. Kayak semuanya kena benefitnya, entah dari kakaknya atau orang yang kita jadi sasaran volunteer. Betul. Tapi pastinya kalau selama kakak ngelakuin volunteer pengabdian masyarakat itu ada juga kendala yang kakak dapat kan. Benar, saya kayak deh. Itu kalau boleh tahu nih Kak, kendala apa aja yang pernah kakak laluin dan gimana cara kakak ngehandle-nya dan ngatasinnya? Kendala yang paling berarti apa sih? Mungkin waktu bersama gedenya dengan kegiatan yang ada di Makassar deh. Ini di volunteer yang pertama bersama dengan yang ada di Makassar. Jadi kayak tabrakan begitu iya, waktu. dan itu harus kau pulang balik dari lokasi ke Makassar. Aku ingat sekali itu dia volunteer pendidikan pertama aku di lokasi kegiatannya itu di Munconjai, Camba Maros. Jadi berangkat ke hari Kamis pagi itu enggak tidur. Karena sebelumnya itu saya mubes dari kemarinnya sampai subuh memang betul dan tidak jadi tidur. Sambil mubes juga. Iya, sambil mubes. Ampun. Jadi ke lokasi Kak langsung jam 7 ke lokasi, sampai di sana bangun tenda lagi sambil hujan-hujan. Biasanya kembali ke Makassar. Nginap 1 malam di Makassar, kembali lagi ke lokasi. Hektik banget ya. Baru kembali lagi ke Makassar besoknya. Jadi urus di jalan, jadi kayak gitu. Dan itu juga sebenarnya terkategori sebagai hal-hal yang berkesan juga, walaupun itu sebenarnya kendala besar kayak gitu. Lebih seperti itu ya sebenarnya. Jadi kayak handle-nya juga ada time management di dalamnya juga, sama karena emang ada kemauan sendiri gak sih Kak, jadi kakak jalan. Dan sekali itu hari saya sebagai koordinator pulang kapal. Ya ampun itu. Disuruh beli basic. Belum bicara hubungi orang, halo, dah jaringan di sana ya bicara. Baru sampai bagi sana malah basic. Bilang astaga kau enggak bilang, Pak. Bicara mau dibilang. Iya, kan ada jaringan. 4 hari tuh hujan terus diurus bede. Gue lagi di sana, pas sampai di sana itu juga jelek deh ya, karena pas sampai di sana ternyata selesai foto bersama. Nah, dasar nih kok dokumentasi ini. Belum dipakai baju baru, pulang lagi. Udah dipakai, udah dapet sama-sama kesannya. Iya, tapi kalau misalnya dilihat dari cerita kakak nih, kayak banyak banget momen-momen yang pasti nggak
bakal kakak bisa lupain. Betul. Kan. Dan kayak yang tadi kakak bilang banyak kendalanya, tapi pasti bisa aja dihandle. Apalagi kalau dari kita pribadi kayak ada kemauan sendiri untuk melakukan volunteer pengabdian masyarakat ini. Nah Kak Sandi, kalau misalnya dari kakak pribadi selama melakukan volunteer pengabdian masyarakat, itu kesan apa aja sih yang paling berkesan, dan momen-momen apa aja yang paling gak bisa kakak lupakan, dan dari volunteer apa tuh kalau boleh tahu? Jadi yang paling sering kuikuti itu dia di volunteering pendidikan. Walaupun sebenarnya 2 kali Kak terjun di dunia bencana. Kemarin di Mamuju dengan Mas Ambas saya sempat terjun. Mungkin ada 2 hal yang paling menarik yang bakalan bisa ku cerita. Yang pertama itu kedekatanku sama anak-anak di Dusun Bara. Sampai-sampai di Dusun Bara itu berdasarkan ceritanya teman-teman, saya punya julukan sendiri. Disebut apa tuh, sebagai Kak? Pak RT. Pak RT. Iya, Pak RT. Wajar tuh styleku pagi-pagi pakai baju kaos, sarung, keliling-keliling kampung panggil Sangat anak-anak. mengayomi kayak Pak Iya, RT tuh. banget ya. Maka kita ada bilang, oh Pak RT, panggil dulu anak-anak belajar di sini. Banyak sekali anak-anak begitu. Oh, iya. Baru kedua apa ya? Kedua, mungkin yang volunteering pendidikan pertama aku juga yang tahu itu, kita tahu hutan bingung-bingung yang angker sekali mungkin kalau malam. Horor. Ya horor tuh gitu. Ya sampai-sampai ternyata kan maghrib. Kan saya menyusul pagi duluan untuk terbagi 2 rombongan. Ada yang berangkat malam, sore lah. Jadi sampai di lokasi di parkiran itu maghrib. Dan saya punya tugas sebagai sweeper itu kemarin harus jemput teman dari luar lagi. Oh, Dan sendiri ya. Aku panggil ke anak-anak karena tuh anak-anak itu harus fokus di bangun tenda. Jadi saya beranikan diri sendiri. Yang maghrib. itu pengalaman yang paling kuingat, berkesan sekali ya, karena kenapa tuh harus ketembus hutan angker yang bahkan bilang orang kampung desa saja tidak berani. Harus juga selalu stay positive thinking, ndak wirokam itu apa suara-suara aneh tuh. Intinya harus ketemu aku sambil nyetir tomat jalan tomat ini. Senter kanan kiri, Pak. Intinya harus ketemu terus aku bilang. Tapi itu pakai kendaraan, Kak? Enggak, jalan kaki. Buset. Sudah kayaknya ada sekitaran setengah jam, sejam lah jalan kaki dari dalam keluar. Dan sendiri, banget, baru ya. hujan. Bayangkan itu di hutan, angker, hujan, suara aneh. Tuh, kalau orang lain kan pernah bilang tuh pinsa mega apa bilang. Saya makan pinsa tapi takut nanti ada ambil, Kak. Jadi kita Oh, iya. harus ketemu teman, Jadi ketemu, Kak. Saya itu kembali ke lokasi walaupun sempat luka kakiku dan dipakai kain perban. Untungnya ada anak kesehatan, pasti selalu ada anak kesehatan. Kayak, tapi di situ orang-orang biasanya yang sama-sama ngelakuin volunteer itu pada seru-seru nih, Kak. Baik, Solid. pasti. Karena banyak bisa diketawai. Kalau bukan dicalai anak orang. Kayak begitu ya. Yang para tongkrongan tak di sini cari-tai ya. Kalau bukannya itu kita cari-tai anak orang yang ada di bawah. Itu jadi itu alhamdulillah semua lingkungan yang pernah aku ikuti di volunteernya itu semuanya lingkungan positif, dan rata-rata orang yang banyak ku kagumi ya, karena ada yang fokusnya di kebudayaan, ada memang yang dari volunteering ke anak-anak itu dia sudah sangat melekat nih. Dan yang kayak misal temanku yang di Rapokaling itu deh, kalau masalah kebudayaan saya kuakui sekali, dan sering sekali jalan-jalan di UNAS, dan juga ada yang di UNM, dan bahkan beberapa ketua komunitas itu sangat kukagumi. Dari kayak kusebut saja kayak Guru Untuk Bangsaku, menurutku dari orientasi di pengabdian masyarakat yang dibawa itu sangat menarik untuk saya pribadi, dan sering memang ketemu orangnya. Itu juga salah satu benefit yang aku bilang tadi tuh, di teman pasti selalu ketemu dengan lingkungan positif, jadi tidak toksik juga. Iya, jadi kayak kalau ngelakuin volunteer pengabdian masyarakat itu kayak banyak banget aspek yang banyak ngasih manfaat ke diri kita, Dika. Terus Betul. juga kesannya, terus juga momen-momennya banyak yang gak dilupain, dari yang horor, lucu kayak yang tadi Kak Sandi ceritain. Jadi intinya kayak sebenarnya bisa dibilang rugi, Dika, mahasiswa kalau udah melakukan volunteer pengabdian masyarakat. Jadi ya itu selama mau jadi mahasiswa ya jangan kau sia-siakan kesempatanmu, karena banyak hal yang bisa kau kerja di sini. Iya. Gitu. Nah, bilang dulu seniorku bilang, kan kita di Humanis ada buku biru toh. Sharing. Nah, bilang gini seniorku bilang perbanyak experience di dunia mahasiswa. Bilang aku catat itu ya, baru minta TTD-nya. Itu biar aku kasih jadi motivasi sampai sekarang. Begitu. Ngaruh banget, Dika. Dari hal kecil ya itu buku biru. Nah, dan ternyata dia itu
salah satu petinggi di komunitas di Makassar juga itu Hari kayak gitu. Itu Berarti iya. Jadi sama juga kayak kakak waktu saya di kader kak, saya sharing ke kakak baru kakak juga sangat iya. inspiratif. Ambil ki anunya Oh positifnya. iya, oke Gitu, kak. Ji. Oke guys, gak kerasa ya kita udah berada di penghujung episode kali ini dari Humanis Podcast. Untuk Kak Sandi, terima kasih Kak udah mau share experience Kakak mengenai jadi volunteer pengabdian masyarakat. Aman. Dan banyak banget yang dapat kita ambil dari cerita kakak itu. Terus juga semoga pembahasan kita hari ini dapat memberikan benefit dan ilmu pengetahuan bagi saya dan kalian semua para sobat biru langit di rumah. Dan nantikan episode-episode selanjutnya dari Humanis Podcast. Dan untuk para sobat biru langit, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notification bell-nya untuk memperoleh informasi terbaru terkait podcast yang akan kami upload. Dan jangan lupa komen enaknya di bawah, kita bakal bahas apa selanjutnya di episode Humanis Podcast. Serta jangan lupa share ya ke teman-teman kalian dan like sebanyak-banyaknya. Thank you guys, see you on the next episode. Bye-bye.